Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008. Di sini saya akan menjelaskan mind map kami yang dengan judul Legal Privacy and Ethical Issues in Computer Security atau isu hukum, privasi dan etika dalam keamanan komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mind map yang dimana mind map ini memetakan berbagai masalah yang muncul pada ranah hukum, privasi dan etika seputar keamanan komputer. Peta pikiran ini mengordinasikan sebuah isu-isu kompleks ke dalam 5 topik utama yang saling terkait, yang dimana topik utamanya yaitu privasi atau privasi, isu etika, perlindungan kekayaan intelektual atau intellectual property protection, isi hukum terkait informasi dan kejahatan komputer atau computer crime. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama yaitu privasi atau privasi. Pertama, kita bahas privasi. Di era digital sekarang, privasi bukan lagi sekedar soal menyimpan rahasia pribadi. Privasi adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol informasi tentang dirinya, kapan informasi itu dikumpulkan, di mana digunakan, dan siapa yang boleh mengaksesnya. Hampir semua aktivitas kita meninggalkan jejak digital, mulai dari login aplikasi, menonton video, belanja online, seperti TikTok Shop, dan sampai sekedar membuka sebuah peta digital. Ancaman terhadap privasi muncul dari berbagai arah. Yang paling sering terjadi adalah pencurian identitas. Misalnya, data pribadi seperti KTP, nomor HP, atau foto digunakan orang lain untuk membuat akun pinjaman online. Ini biasanya terjadi karena sistem keamanan platform lemah karena pengguna kurang hati-hati. Kemudian, ancaman berikut adalah agregasi yang dimana data dan data mining. Perusahaan teknologi besar dapat mengumpulkan sebuah potongan-potongan kecil data dari aktivitas kita, lalu mengolahnya menjadi informasi yang sangat lengkap tentang kebiasaan belanja, lokasi yang sering dikunjungi, bahkan seperti pola tidur dan minat pribadi kita. Individu mungkin merasa data itu tidak sensitif, tapi ketika digabungkan hasilnya sangat rinci dan mengganggu. Belum lagi masalah keamanan sistem yang rapuh, contohnya situs tanpa enkripsi atau sebuah wifi publik yang mudah diretas. Selain itu, ada juga risiko dari pengawasan pemerintah yang berlebihan. Jika pengumpulan data oleh negara tidak memiliki batasan jelas, itu bisa mengancam kebebasan individu, karena data bisa dipakai untuk mengontrol masyarakat. Jadi, privasi atau sebuah privasi bukan hanya soal dan menjaga rahasia, tapi soal menjaga kendali atas diri kita di dunia digital. Kemudian kita membahas tentang isu etika dalam teknologi, yang dimana etika dalam penggunaan teknologi menjadi semakin penting seiring pesatnya berkembangnya digital. Etika berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan, bukan hanya apa yang bisa kita lakukan. Kita harus paham bahwa kemampuan teknis seseorang tidak selalu sejalan dengan sebuah tanggung jawab moralnya. Perbedaan mendasar antara hukum dan etika juga perlu dipahami. Hukum adalah aturan resmi yang memiliki sanksi. Jika dilanggar, ada konsekuensi yang jelas. Etika sifatnya lebih moral dan tidak selalu tertulis, tetapi menentukan apakah suatu tindakan pantas, sopan, atau dapat diterima secara profesional. Kemudian, dalam bidang komputer, etika mencabut kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak. Misalnya, seorang programmer mungkin menemukan celah keamanan pada website kampus. Secara teknis, ia memanfaatkan untuk masuk ke sistem nilai. Namun, secara etika, tindakan itu salah. Sikap yang benar adalah melaporkan celah tersebut, bukan memanfaatkannya. Kemudian,
Proporsional seperti IAAA dan ECM juga mengeluarkan kode etik untuk memastikan bahwa para sebuah ahli teknologi bekerja dengan jujur. Bukan hanya bekerja dengan jujur, tetapi para kerja ahli teknologi juga bekerja secara bertanggung jawab dan menjaga keamanan publik. Jadi, etika ini menjadi fondasi agar perkembangan teknologi tetap aman dan tidak merugikan masyarakat. Kemudian kita masuk ke penjelasan berikutnya yang dimana saya akan menjelaskan yang dimana perlindungan kekayaan intelektual. Di bidang teknologi, kekayaan intelektual adalah aset yang sangat penting. Banyak hal yang kita buat, kode program, kita menggambar suatu desain, ide aplikasi, semuanya tidak terwujud secara fisik, tetapi tidak memiliki nilai tinggi. Ada 3 bentuk perlindungan utama. Yang pertama, hak cipta, di mana hak cipta melindungi karya yang sudah diwujudkan, misalnya source kode, dokumentasi, antarmuka, aplikasi, dan desain. Tapi hak cipta tidak melindungi ide abstrak. Artinya, kalau kita punya ide aplikasi buat ngatur keuangan, itu ide kita itu sendiri tidak dilindungi sebelum diwujudkan dalam bentuk nyata seperti desain atau kode. Kemudian rahasia dagang. Rahasia dagang melindungi sebuah informasi yang bersifat rahasia dan memberi keuntungan bagi perusahaan. Misalnya formula sebuah perusahaan Coca-Cola yang tidak pernah dipatenkan agar tidak bocor. Tetapi dalam teknologi, contohnya adalah sebuah algoritma internal, teknik optimasi, atau metode produksi yang tidak disebarluaskan. Keuntungan rahasia dagang adalah perlindungannya bisa berlaku seumur hidup selama informasi tetap dijaga. Kemudian yang berikutnya yaitu paten. Paten melindungi penemuan baru yang punya unsur kebaruan dan bisa kita terapkan secara praktis. Contohnya metode kompresi video baru, desain chip sebuah komputer, atau teknologi sensor. Paten ini cukup melindungi ide yang sudah diwujudkan menjadi proses atau benda nyata. Kemudian, ketiga perlindungan ini sangat penting agar inovator mendapat pengakuan dan tidak dirugikan oleh pihak lain yang ingin meniru atau mencuri hasil kerja mereka. Kemudian kita masuk ke penjelasan berikut yang dimana saya akan menjelaskan tentang isu hukum terkait informasi. Sebuah informasi digital memiliki karakteristik berbeda dari barang fisik. Kalau barang fisik dipakai, barang itu seperti habis atau berkurang. Contohnya kita memakai sebuah barang A. Kita memakainya setiap hari, otomatis barang itu akan berkurang secara perlahan. Kemudian, tapi informasi tidak pernah habis meskipun digunakan berkali-kali. Informasi juga bisa disalin dengan mudah dan biaya untuk membuat sebuah salinan baru yang sangat rendah. Selain itu, nilai informasi sering bergantung pada waktu informasi. Jadwal ujian penting sekarang, tetapi tidak berguna lagi setelah ujian selesai. Hal ini membuat hukum harus menyesuaikan dengan sebuah karakteristik informasi modern. Beberapa cabang hukum yang terlibat dalam penyebaran perlindungan informasi antara lain yang dimana yang pertama yaitu hukum pidana untuk kasus seperti peretasan, penyebaran malware, atau pencurian data sebuah yang ingin dicuri, dan ada juga hukum perdata untuk sengketa seperti pelanggaran hak cipta atau kebocoran data yang merugikan suatu perusahaan. Ada juga yang dinamakan hukum kontrak yang mengatur perjanjian seperti lisensi software, perjanjian pengguna atau terms of service, dan kontrak kerja. Ada juga isu penting terkait pekerjaan dalam konsep work for hire.
Karya yang dibuat karyawan saat jam kerja biasanya menjadi pemilik sebuah perusahaan yang dimana perusahaan ini penting dipahami oleh mahasiswa yang akan masuk ke dunia industri teknologi. Kemudian kita masuk ke sebuah kejahatan komputer atau computer crime yang dimana kejahatan komputer adalah segala tindakan ilegal yang menggunakan komputer atau jaringan sebagai sarana utamanya. Contohnya hacking, pencurian data, sebuah pembuatan malware, penipuan online, dan pemalsuan identitas digital. Eh, Ancaman dalam sebuah kejahatan komputer biasanya berhubungan dengan dua aspek utama, yaitu integritas data, yaitu ancaman berupa pengubahan atau penghancuran data yang secara tidak sah. Ada juga kerahasiaan data, yaitu kebocoran informasi pribadi atau pencurian suatu identitas seseorang. Namun, menangani kejahatan komputer tidak semudah menangani kejahatan biasa. Ada beberapa tantangan besar. Yang pertama yaitu banyak penegak hukum yang masih kesulitan memahami yang dimana aspek teknis kejahatan digital karena teknologi berkembang yang sangat cepat. Bukti kejahatan digital pun berbeda dengan bukti fisik. Bisa dihapus dalam hitungan detik atau disembunyikan di server luar negeri. Eh, Tantangan berikutnya adalah masalah yurisdiksi internasional. Masalah yurisdiksi internasional ini, pelaku bisa berada di negara lain, menggunakan server negara ketiga, dan menyerang korban di negara keempat. Ini membuat proses hukum menjadi sangat kompleks. Selain itu, hukum tradisional belum sepenuhnya mengenali nilai aset digital. Misalnya, pencurian data 1.000, akun mungkin tidak dianggap serius seperti pencurian barang fisik, padahal dampaknya bisa jauh lebih besar. Eh, Kemudian dalam mind map yang pada saat ini saya jelaskan dengan judul Legal Privacy and Ethical Issues in Computer Security, saya dapat menyimpulkan bahwa mind map ini mind map isu hukum privasi dan etika dalam keamanan komputer merupakan topik yang kompleks yang saling terkait, yang dimana privasi didefinisikan sebagai hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka yang selalu terancam oleh pencurian identitas, agregasi data, dan kelemahan sistem keamanan. Aspek hukum berfokus pada perlindungan kekayaan intelektual melalui hak cipta, rahasia dagang, dan paten. Dan penanganan kejahatan komputer yang melibatkan berbagai cabang hukum, yang dimana pidana, perdata, dan kontrak. Meskipun penuntutan seringkali sulit karena kurangnya pemahaman sebuah teknologi, sementara itu etika adalah standar moral yang melengkapi hukum, yang dimana mencakup penalaran etika dan kode etik profesional seperti IAA dan ICM. Ini yang bersama-sama membentuk sebuah kerangka kerja penting untuk mengelola dan mengamankan sebuah data dan aset digital. Baiklah Pak, saya sudah menjelaskan mind map kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan Pak. Saya Rafli Batubara mengucapkan terima kasih.